Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KBP semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan podcast bersama Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi. Hari ini kita dengan narasumber yang luar biasa ya dok ya, dengan Dr. Rangga spesialis penyakit dalam. Nah ini hari ini dalam rangka World Malaria Day ya dok ya, Betul. Hari Malaria Sedunia. Jadi kita akan membahas lebih jauh kupas tuntas tentang malaria dok. Ya. Nah di sini sebagai awal podcast kita hari ini mungkin banyak yang belum bisa membedakan ya dok. Sebenarnya malaria dan demam berdarah itu sama atau berbeda dok? Ya. Memang kalau untuk gejala di awal-awal mirip. Mirip ya dok. Tapi memang kalau untuk penyebabnya berbeda. Kalau kita tahu bahwa malaria itu kan sebenarnya suatu infeksi akibat dari plasmodium, parasit plasmodium. Sedangkan kalau untuk demam berdarah itu karena virus dengue. Tapi sebetulnya kedua penyakit ini sama-sama dibawa oleh nyamuk. Nyamuk ya dok. Yes, betul. Jadi memang perantara atau vektor yang kita bilang itu kedua penyakit DB dan juga plasmodium atau malaria itu sendiri sama, nyamuk. Kalau untuk malaria itu biasanya dibawa oleh nyamuk Anopheles betina. Nah, jadi kalau misalnya untuk terkena suatu penyakit malaria itu pasti harus ada gigitan nyamuk terlebih dahulu. Karena memang kan kalau kita ketahui sebetulnya si malaria itu sendiri kan banyak stadiumnya ya. Jadi di nyamuk itu nanti di air liurnya itu pada saat dia menusukkan ke darah kita, si malaria itu sendiri dalam bentuk merozoit. Nah dia itu masuk ke dalam aliran darah kita yang nantinya akan menimbulkan gejala sendiri. Sorry bukan merozoit tapi sporozoit ya dok ya. Sporozoid, Ya, oh betul. iya. Mungkin karena sama-sama disebabkan oleh nyamuk ya dok. Jadi banyak masyarakat yang masih sulit membedakan ya dok ya. Nah tapi ternyata jenis nyamuknya ini beda sobat KBP. Ya. Satu adalah jenis Anopheles. Anopheles ya dok ya. Yang satu lagi beda lagi ya dok ya Betul. jenis nyamuknya ya dok. Ya. Nah kalau sekarang kan lagi musim hujan ya dok ya. Nah kalau demam berdarah kalau yang kita tahu identik dengan hujan dok. Ya. Lagi musim hujan banyak yang sakit DB. Nah kalau malaria bagaimana dok? Sebenarnya kalau kita bahas ke awal dulu gitu ya. Jadi sebenarnya malaria ini merupakan kalau di Bogor gitu di tempat kita memang agak jarang kita temukan malaria. Karena memang sebetulnya kalau untuk di dunia di data WHO sendiri tahun 2019 untuk prevalensi malaria di seluruh dunia itu sekitar 229 juta jiwa. Dan memang sebetulnya angka kematiannya juga cukup tinggi terutama pada kasus-kasus usia di bawah 55 tahun. Yaitu sekitar 400 ribu per tahun untuk kematiannya itu sendiri. Jadi kalau pada kasus-kasus kita menemukan malaria, kita harus aware, ibaratnya deteksi dini. Bagaimana nanti gejala dan tandanya seperti apa supaya pada saat kita temukan, kita bisa mendeteksi lebih dini, kemudian kita juga bisa mendapatkan terapi yang lebih cepat. Karena semakin cepat kita menata laksana malaria, itu menuju ke arah malaria berat bisa kita cegah seperti itu dok. Oh ya. Berarti sebenarnya tidak dipengaruhi oleh musim ya dok ya, kalau untuk malaria, tapi lebih ke daerahnya ya dok ya. Betul. Jadi kalau kayak di Indonesia sendiri sebenarnya prevalensinya itu kalau dari Riskesdas 2018 itu sekitar 0,4%. Tapi di setiap kota atau di setiap pulau itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia itu biasanya daerah endemisnya contohnya kayak Papua Barat, Nusa Tenggara Timur. Daerah timur ya dok ya. Betul. Tapi kalau untuk di Sumatera contohnya ada di Bengkulu sama Bangka Belitung. Nah itu merupakan beberapa provinsi yang memang memiliki endemisitas daripada malaria itu sendiri. Jadi prevalensinya lebih banyak. Angka kejadiannya lebih banyak sekali. Ya dok ya. Angka kejadian lebih banyak. Kalau kita perbandingan ya dok ya, berarti malaria ini lebih berbahaya ya dok ya dibandingkan demam berdarah. Karena tadi kata dokter kan angka kematiannya cukup tinggi ya dok ya.
Jadi sebenarnya kalau malaria itu sendiri kan tadi saya sempat bilang bahwa akibat dari plasmodium. Nah sebenarnya plasmodium itu sendiri ada 5. Jadi kan ada yang plasmodium falciparum, ada yang vivax, ada yang ovale, ada yang plasmodium malaria, serta plasmodium knowlesi. Jadi sebenarnya untuk jenis plasmodium itu sendiri juga dapat memperkirakan kira-kira keparahan dari penyakit. Nah biasanya kalau yang malaria berat itu 2, yang paling sering itu adalah plasmodium falciparum, kemudian yang kedua vivax, tapi vivax agak jarang. Jadi makanya kalau misalnya pada saat kita menemukan seseorang yang terkena malaria, itu penting sekali untuk mendeteksi kira-kira malarianya ini jenis apa. Jenis yang mana ya dok Karena ya? yang pertama kita bisa memperkirakan apakah ini bisa menjadi malaria berat atau bukan. Dan yang kedua kita akan memprediksi berapa lama kita akan memberikan pengobatan. Karena di jenis-jenis malaria tertentu itu obat-obatannya sebetulnya sama, tapi durasi pengobatan yang berbeda dok. Oh, Ya. itu nanti bisa dibedakan dari 5 jenis plasmodiumnya dengan apa dok? Ya, jadi kalau untuk penegakan diagnosis malaria kan yang pertama kita harus tahu gejala klinis. Nah biasanya kalau untuk gejala klinis pada saat awal tuh sebenarnya hampir sama semua tuh, misalnya kayak demam berdarah, tifus, misalnya kayak malaria ataupun penyakit-penyakit infeksi lain. Yang paling sering itu biasanya pasien akan mengeluhkan kayak demam awal-awal. Yang kedua kayak nyeri kepala, nyeri-nyeri sendi, kemudian lemas. Tapi pada malaria ini punya karakteristik yang sedikit unik. Jadi ada yang namanya demam yang namanya yang pasti kayak setiap 3 hari atau setiap 4 hari. Ada Jadi, polanya ya betul dok ya? sekali polanya. Jadi sebelum demam biasanya dia akan khasnya trias malaria yang kita tahu bahwa yang pertama menggigil. Kemudian setelah menggigil pasien akan demam tinggi. Setelah demam tinggi dia berkeringat. Nah kalau misalnya udah ada trias 3 itu, kemudian misalnya kok demamnya itu berulang setiap 3 hari atau 4 hari, nah kita mungkin berpikir kira-kira apakah ini jangan-jangan ke arah malaria. Karena memang sebetulnya pada kasus-kasus demam yang kita temukan pada praktek klinik sehari-hari, kita harus menanyakan apakah pasien tersebut atau orang tersebut ada riwayat perjalanan ke daerah-daerah yang resiko malaria. Itu faktor penting untuk ditanyakan. Betul ya dok ya, sekali. karena bisa membantu dokter untuk mendiagnosa juga ya dok ya. Ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu pola demamnya seperti apa, Demam, apakah memang pasien tersebut atau orang tersebut ada pernah perjalanan riwayat perjalanan tadi ya betul. dok ya. Nah, setelah kita menemukan adanya gejala, misalnya pasien itu memang kecurigaan ke arah malaria. Jadi malaria itu sendiri selain tadi dari gejalanya, kita bisa lihat dengan pemeriksaan fisik gitu ya. Contoh biasanya karena malaria itu dia adanya itu di sel darah merah manusia. Nah, biasanya pada saat malaria itu akan berkembang, itu sel darah merah itu akan pecah. Nah, jadi biasanya malaria itu akan menyebabkan anemia yang pertama. Nah, pada saat pemeriksaan kita lihat kok pasien itu pucat yang pertama. Kemudian karena darah merah pecah atau hemolisis, biasanya kadang-kadang akan terlihat kuning seperti itu. Oh, Jadi bisa kalau lebih misal- kuning ya dok betul, ya. ada seperti anemianya, kemudian bisa juga matanya seperti kuning. Kemudian kalau kita raba di bagian perut kadang-kadang bisa terjadi pembesaran limpa atau pembesaran hati. Itu akibat dari memang pemecahan dari sel darah merah yang berlebihan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah ada anamnesisnya atau pemeriksaannya mengarah ke sana, nah kita lanjutkan ke pemeriksaan yang bisa memastikan. Jadi kita harus tentukan apakah memang betul ada malaria di dalam darah. Itu bisa dengan menggunakan sediaan hapus darah tepi. Nah biasanya itu bisa 2, ada darah tepi yang sediaan tebal atau yang tipis. Nah kalau untuk yang sediaan yang tebal itu sendiri kita bisa mengetahui oh ini ada malaria loh gitu. Sedangkan kalau untuk yang tipis kita bisa lihat oh ini jenis malarianya yang mana. Jadi itu penting dok. Jadi dilihat ini ada si plasmodiumnya atau tidak, dan kalaupun ada jenis yang mana ya Jenis apa, dok ya. dan kepadatannya berapa gitu Padatannya ya kan. dok ya. Nah yang sekarang kan ada yang namanya rapid diagnosis test ya dok ya. Nah itu yang lebih cepat. Jadi ibaratnya dengan meneteskan sedikit darah ke dalam satu seperti kayak reagen, nah itu bisa langsung dilihat. Oh. Ya jadi ibaratnya seperti kayak sistemnya kayak COVID yang itu Antigen ya dok ya. betul. Oh, jadi memang hasilnya lebih cepat Lebih ya dok cepat, ya. betul. Jadi Tapi itu bisa dok untuk melihat jenis Bisa. plasmodiumnya. bisa. Oh.
Jadi memang kalau untuk yang rapid diagnosis test biasanya itu diperuntukkan terutama pada kasus-kasus yang memang falciparum. Jadi dia biasanya malarianya jenisnya falciparum atau non falciparum. Gitu. Karena memang kalau di falciparum itu memang dia punya antigen yang memang spesifik yang bisa dideteksi. Nah, memang kalau misalnya dari panduan di Indonesia sendiri, kalau misalnya kita curiga ke arah malaria, dalam 24 jam itu kita harus menegakkan diagnosis. Seperti itu. Emang harus cepat ya dok ya? Betul. Jadi dirangkum dengan pemeriksaan wawancara dulu, kita tanya ke dari pasien gejalanya ya dok ya? apa. Kemudian kita lihat ke arah apakah ada tanda-tanda atau pemeriksaan yang mengarah ke sana, dan dipastikan dengan menggunakan tadi bisa dengan sediaan apus darah. Apus darah yang tebal dan tipis tadi ya dok ya. Atau misalnya yang kedua dengan rapid diagnosis test. Atau yang ketiga dengan PCR. Ya. Ini PCR-nya beda ya dok ya? Bukan PCR buat untuk COVID ya dok ya. Betul. Dia dari darah. Dari darah. Betul. Oh iya dok. Nah ini kan salah satu petunjuk itu ya dok ya, untuk kita dokternya mendiagnosa itu sebenarnya dari pasiennya justru ya dok ya. Jadi kalau memang sobat KBP ada keluarganya atau mungkin sobat KBP merasa ada keluhan seperti demam, terus mungkin demamnya berpola. Nah itu penting ya dok untuk disampaikan ke kita. Dok saya habis perjalanan dari Papua gitu misalnya ya dok ya. Nah itu sebenarnya salah satu clue yang penting. Jadi sobat KBP harus sampaikan ke kita ya dok ya. Jujur aja ya dok ya. Kan malaria ini justru lebih cepat diberikan obat, kemungkinan sembuhnya makin baik juga ya dok ya. Ya emang maksudnya kalau tujuan dari seorang dokter itu menanyakan pernah berpergian itu bukan kepo gitu ya dok ya. Bukan kepo ya dok. Tapi sebetulnya lebih ke arah kira-kira kita memikirkan ke arah mana gitu kan ya dok ya. Iya betul. Nah kemarin tuh sempat ada salah satu berita ya dok ya. Jadi di tahun 2015 pernah ada dokter yang internship ternyata jauh ya dok di Maluku waktu itu. Terus ternyata terkena penyakit malaria sampai akhirnya meninggal. Nah sebenarnya komplikasi atau kekhawatirannya malaria ini bisa mengancam nyawa seperti apa ya dok ya? Jadi terkait dengan malaria mengancam nyawa ya. Jadi sebenarnya tadi tujuan kita untuk menentukan jenis malaria dan apakah ada atau tidak itu untuk mencegah terjadi suatu malaria berat dok. Jadi kalau malaria berat itu biasanya memang adalah komplikasi dari malaria. Jadi misalnya malaria berat kalau per definisi gitu ya. Jadi memang kita harus ada plasmodium, terutama vivax, terutama falciparum atau vivax, ditambah dengan gejala satu dari di bawah ini. Contoh misalnya ada penurunan kesadaran. Jadi pasien yang tadinya ngobrol biasa bisa, kemudian kok tiba-tiba ditemukan adanya infeksi malaria, tiba-tiba kok jadi nggak sadar. Atau yang kedua tiba-tiba sesak nafas berat. Itu yang kalau kita bilang udem paru akut ya. Jadi ibaratnya cairan itu tiba-tiba menumpuk di dalam parunya. Atau yang ketiga tiba-tiba kok tensinya ngedrop. Atau misalnya shock, kita ngomong kayak gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba tensinya normal terus tiba-tiba ngedrop gitu. Nah itu udah merupakan salah satu tanda gejala malaria berat. Atau yang keempat adanya gangguan fungsi ginjal. Yang kelima keasaman daripada si darahnya itu melebihi nilai normal. Kita bilang itu kayak asidosis. Atau misalnya laktatnya akan menjadi lebih tinggi. Nah kalau misalnya sudah mencapai atau ada gejala tersebut, itu kita bilang malaria berat. Dan memang malaria berat ini nanti pengobatannya akan berbeda dok dengan malaria yang biasa. Kalau untuk malaria yang biasa itu kita bisa berikan secara minum atau per oral dari obat mulut. Tablet gitu ya dok. Betul. Ya. Sedangkan kalau misalnya sudah ada tanda-tanda gejala malaria berat, itu kita harus menggunakan obat infus. Nah infusnya itu diberikan suntik ya, artinya di sini suntik itu diberikan sampai dengan pasien itu bisa minum atau makan. Jadi selama dia belum bisa makan, belum bisa minum, obat suntikan itu akan diberikan secara berkala. Seperti itu dok. Bahkan bisa sampai dirawat di ruangan ICU juga. Betul. Ya dok ya. Kalau udah tanda-tanda malaria berat itu harus dilakukan di ruang perawatan intensif. Berarti memang nyata ya dok ya kalau malaria ini bisa sampai dalam kondisi mengancam nyawa ya dok ya. Kalau bisa dibilang apakah keterlambatan diagnosa itu bisa menjadi salah satu penyebabnya dok? Ya,
Jadi salah satu penyebab dari malaria berat itu adalah keterlambatan diagnosis. Karena tadi salah satunya kan dia bisa menghancurkan sel darah merah. Jadi kadang-kadang datang pasien dengan pucat sekali, misalnya HB-nya 3, 4. Itu karena memang proses dari pemecahan sel darah merah akibat malaria itu sudah berlangsung dengan cukup lama. Atau tadi karena misalnya HB-nya rendah atau kurang darah, akibatnya jaringan itu nggak mendapatkan oksigen, itu juga bisa menjadi salah satu faktor malaria berat yang memang prognosis atau resiko perburukan lebih tinggi gitu, Dok. Baik dokter. Jadi memang harus diwaspadai, dikenali dari awal dan diberikan tata laksana yang tepat ya dok ya. Baik dok. Ini untuk sobat KBP mungkin ada yang mulai worry ya dok, mulai cemas. Dok, kalau saya harus perjalanan jauh bagaimana ya dok? Misalnya saya harus tugas ke Papua gitu ya, pengabdian dan itu lebih dari 1 bulan gitu. Nah, apakah ada pencegahan dok? Jadi kalau dari Indonesia sendiri memang ada pencegahan itu kan sebenarnya global ya. Ada yang namanya A, B, C, D. Nah, ABCD malaria untuk prevention ABCD malaria. Jadi iya. A-nya itu adalah awareness. Atau kita harus sadar atau kita harus paham sebenarnya pertama gimana sih faktor resiko malaria. Yang kedua gimana cara penularan malaria. Yang ketiga kita harus tahu masa inkubasi atau seberapa lama sih kira-kira gejala itu bisa timbul. Itu awarenessnya. Yang B-nya itu adalah bite prevention. Artinya, pencegahan gigitan nyamuk. Betul. Jadi pencegahan gigitan nyamuk ada beberapa. Yang paling gampang kan memang dengan mengoleskan lotion anti nyamuk. Kemudian misalnya bisa dibuat kelambu atau misalnya kasa nyamuk. Yang C-nya itu adalah kemoprofilaksis atau kita bilang itu yang namanya obat untuk mencegah resiko terinfeksi malaria walaupun tidak 100% ya. Jadi memang ada obat yang bisa kita berikan. Itu kalau misal di panduan itu adalah 1 hari sebelum berangkat ke daerah tujuan. Kemudian selama ke daerah tujuan sampai dengan 4 minggu setelah keluar dari daerah tujuan. Jadi cukup panjang sebetulnya pengobatan. 3 tahap itu ya dok ya. Tahap obat pencegahan tadi ya dok ya. Dan memang obat pencegahan ini tidak dianjurkan untuk dipakai lebih dari 3 bulan. Jadi contoh kalau misalnya kita misalnya mau pergi keluar kota dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi memang kalau untuk itu karena dia panjang, memang untuk obat ini tidak diberikan. Jadi kalau misalnya kita hanya 1 minggu atau 2 minggu, tadi sampai dengan batas minimal kurang dari 3 bulan itu bisa diberikan. Kemudian pada kasus-kasus tertentu, misal pada anak-anak usia misal di bawah 8 tahun, ibu hamil, itu juga tidak diberikan untuk obat ini. Tidak boleh ya dok tidak ya? Boleh diberikan. Iya. Jadi kalau misalnya memang usia dewasa, tidak hamil, kemudian kurang dari 3 bulan, obat ini dapat diberikan. Terus yang step 4 ABCD ya sekarang D-nya dok. D-nya itu adalah diagnosis and treatment. Artinya kalau misalnya kita sudah curiga ke arah sana, diagnosis harus segera dan kemudian pengobatan pun harus dilakukan secara sedini mungkin. Jadi makanya memang sebenarnya paling penting itu karena memang mungkin di Bogor ini sendiri kan agak jarang ya dok. Jarang ya dok. Jadi memang kalau kita itu harus memang bisa bekerja sama dengan terutama Dinkes. Iya. Karena memang obat itu biasanya ada di Dinkes. Iya. Jadi diagnosa ketika kita sudah positif malaria langsung pengajuan ke Dinkes ya dok ya. Iya. Nah untuk sobat KBP yang ingin bertanya bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Nah malaria sendiri sebenarnya untuk angka sembuhnya itu bisa ya dok ya sebenarnya berapa hari biasa dok pengobatannya? Ini pertanyaan yang sangat menarik dan bagus ya dok ya. Jadi sebenarnya tadi kalau untuk pengobatan kan tadi ada 5 ya dok ya. Ada 5 jenis yang plasmodiumnya itu ya dok ya. Tapi kalau di Indonesia yang knowledge itu kayaknya nggak ada. Jadi kalau misalnya untuk plasmodium falciparum itu obatnya kan DHP plus primaquine ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu
global itu kita ngomongnya untuk obat malaria udah bukan kina, Oh. udah bukan kloroquine lagi gitu dok Oh, ya. udah beda ya dok. Betul. Sekarang Iya. ada yang namanya ACT, Oh. artemisinin based combination therapy. Hmm. Karena itu memang dari penelitian untuk angka kesembuhannya sangat-sangat baik. Hmm. Nah, kalau di kita sendiri itu ada yang namanya DHP sama Primaquine. Hmm. DHP itu kan dihidroartemisinin piperacquine. Hmm. Nah, itu kalau untuk semua jenis malaria baik yang Vivax, Ovale, Falciparum itu sama 3 hari pemberiannya. Nah, pemberian obat ini sesuai dengan berat badan. Sedangkan kalau untuk yang Primaquine-nya itu berbeda. Kalau yang kayak Falciparum itu cukup 1 hari. Itu sesuai dengan berat badan. Sedangkan kalau untuk yang Vivax atau Ovale itu 14 hari. Kan pasti pertanyaan kenapa sih sampai 14 hari? Lama ya dok? Iya 14 hari ya dok. Kok beda gitu. Jadi ternyata kalau yang Vivax sama Ovale dia pada saat dia masuk ke dalam darah, masuk ke hati, ternyata dia bisa tidur di hati gitu dok. Oh, Nah, ada yang ini namanya periode dorman. tempat tinggal, tempat tinggal sementara ya dok. Betul, tempat tinggal sementara dan nanti dia bisa kambuh. Nah makanya kenapa diperpanjang Primaquine-nya, tujuannya adalah supaya yang tidur-tidur itu bisa dibersihkan juga dengan obat. Oh, tempat tinggalnya kita hancurkan ya dok ya, Betul. sampai bersih ya dok ya. Betul. Jadi kurang lebih 14 hari tadi ya dok. Jadi kalau misalnya kayak yang Falciparum itu biasanya gejalanya bisa lebih berat. Tapi dia ibaratnya nggak ada yang tidur di hati. Sedangkan kalau yang Vivax atau Ovale gejalanya bisa lebih ringan tapi dia ada kemungkinan untuk bangkit kembali gitu. Oh, berarti bisa relapse ya dok ya, bisa berulang untuk malaria ini. Oh, makanya minum obatnya nggak boleh bandel ya sobat KBP ya. Betul. Dan memang harus dilihat dulu ini jenis Plasmodium yang mana ya dok Betul. ya. Karena pengobatannya beda, durasinya terutama ya dok ya. Nah, tadi yang tentang pemantauan ya dok ya. Ya Jadi dok. kalau pemantauan itu kita dibagi 2, apakah pasien ini dirawat inap atau dirawat jalan. Nah, kalau dirawat jalan itu kita akan lakukan pemeriksaan fisik, anamnesis plus sedia apus darah tepi itu di hari ke rawat jalan ya, di hari ke-3, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 sama 28. Jadi dalam waktu 28 hari setelah pengobatan itu di awal dimulai itu tetap harus dicek darah dok. Oh, Jadi untuk memastikan 1 bahwa bulan ya dok. betul bahwa pasien itu benar-benar di darahnya itu sudah negatif. Udah bersih. Nah kalau untuk dirawat inap sendiri itu sebetulnya dilakukan setiap hari. Optimalnya dok ya, optimalnya itu setiap hari sampai dengan 3 hari berturut-turut tidak ditemukan lagi plasmodium dalam darah. Oh, iya. Setelah itu dilanjutkan ke 3, 7, Oh, 14, protokol yang ya, tadi lagi yang betul. 20 sampai 28 ya hari, dok. ya. Oh, iya iya Seperti iya. itu. Nah kalau misalnya dikatakan sembuh ya memang pada saat 28 hari itu sudah tidak ditemukan plasmodium lagi dok. Oh, iya iya. Iya iya, memang pengobatannya jauh lebih kompleks ya dok dibandingkan demam berdarah ya. Iya. Sebenarnya lebih ke arah pemeriksaan lanjutannya itu dok. Iya, sampai iya, dok. 28 Follow hari. up-nya ya, dok. Iya, follow up-nya. Mungkin karena memang dari awal demam berdarah dan malaria ini sebenarnya memang beda ya dok. Demam berdarah virus tidak sampai harus membuat tempat tinggal tadi ya dok di dalam organ tubuh kita. Sementara kalau malaria ini parasit ya dok, memang secara organisme pun udah berbeda. Jadi protokol untuk pemeriksaan lanjutannya juga berbeda ya dok ya. Oke, nah ini salah satu pertanyaan yang mungkin sering muncul terkait 3M dok. Jadi kan kalau lagi musim demam berdarah biasanya masyarakat banyak melakukan menutup, menguras, mengubur ya dok 3M. Nah kalau malaria ini bisa efektif nggak ya dok untuk mencegah? Iya. Kalau malaria tadi ABCD dok. ABCD beda ya dok beda, ya. Iya. Kalau yang demam berdarah kayaknya 5 sekarang ya dok. Sekarang 5 ya dok ya. 5M. 5M. Tapi kalau untuk malaria ABCD dok. Fokusnya di ABCD tadi ya. Jadi sobat KBP awareness, kemudian bite prevention ya, pencegahan gigitan nyamuk bisa dengan lotion, bisa dengan kelambu ya dok. Kemudian dengan pengobatan tadi ya dok, kemopropilaksis, tapi tidak bisa diberikan untuk anak-anak dan ibu hamil ya dok, ataupun yang memang tinggal lebih dari 3 bulan ya dok.
Dan yang D-nya adalah diagnosis and treatment. Ya. Jadi dibuat diagnosa dan diberikan obatnya secepat yang kita bisa ya dok ya. Ya, betul. Nah, oke. Kalau di Jawa Barat, kalau kita kan tinggalnya di Bogor ya dok. Kalau Bogor mah bisa dibilang bukan daerah endemis malaria ya dok. Ya. Tapi dokter pernah ketemu kasusnya ya dok ya di sini ya? Ya, kebetulan memang selama saya praktek ini 3 kali dok ketemu. 3 kasus ya 3 dok. kasus. Dan memang bukan di awal betul dok. Jadi kita awal mulai gejala nih kok kayak gejalanya demam berdarah. Karena kan kita berpikir bahwa memang pada saat lagi demam berdarah tinggi, Iya, lagi musim kemudian hujan gini ya dok. apa namanya bukan daerah endemis. Terus pas lagi di beberapa waktu akhirnya muncullah tadi pertanyaan gitu ya dok ya, apa pernah ke daerah ini, dan jawabannya iya. Setelah itu ternyata betul, awal-awal kan periode demamnya itu masih belum seperti tadi ya, apa namanya, Yang pola. berpola itu ya Nah, ini dok. setiap dan pasien itu sebenarnya biasa sadar, dok kok saya setiap 2 hari, setiap 3 hari selalu menggigil, selalu berkeringat, selalu demam. Nah dari situ sebenarnya itu merupakan satu clue bantuan buat kita juga sebagai petugas kesehatan. Nah setelah itu ternyata ketiga-tiganya memang positif. Dan memang kalau di Indonesia, kalau sempat saya baca di Riskesdas itu paling banyak memang falciparum dok. Ya. Dan memang yang kedua Vivax ya gitu. Oh yang paling sering falciparum, yang kedua Vivax ya dok. Oh iya. Dan memang kan saya pernah dapat yang memang satu jenis saja atau kombinasi. Oh Ya, bisa kombinasi ya dok ya? dok. Ya, Vivax dan ovale atau Vivax dengan falciparum itu bisa. Falciparum dengan ovale itu saya satu kali dapat itu kasusnya. Oh iya. Terus kan timbul pertanyaan, pengobatannya gimana? Iya dok. Nah, kalau pengobatannya itu diberikan yang paling panjang. Oh Ya, yang iya, 14 hari untuk primaquinnya. Oh iya. 2 minggu ya dok Ya, ya 2 harus minggu. minum obat Betul. malarianya. Oh. Dan memang pasca minum obat malaria itu benar-benar gejalanya itu hilang gitu dok. Jadi memang respon perbaikannya itu sangat-sangat baik dengan obat malaria. Dan memang pada saat di 4 minggu pasca pengobatan selesai itu di 28 hari pada saat dicek memang negatif gitu hasilnya. Iya. Jadi dari gejala akhirnya mulai kelihatan polanya ya dok ya. Dan ternyata setelah diberikan obat responnya bagus ya Baik. dok. 28 hari dicek darah sudah negatif, sudah bersih. Jadi memang yang penting sebenarnya diagnosanya tepat gitu ya dok ya. Kemudian pasiennya juga mau minum obat, jangan bolong-bolong ya dok. Dan mau melakukan follow up-nya ya supaya tidak relapse tadi ya dok ya. Kalau malaria relapse itu seperti apa ya dok? Jadi kambuh lagi ya dok? Kambuh lagi betul. Jadi adanya plasmodium lagi di dalam darah kita disertai dengan gejala klinis sesuai dengan malaria. Nah memang kalau untuk pengobatan yang relapse itu sama dengan pengobatan yang sebelumnya. Oh berarti nggak ada perpanjangan periode perpanjangan minum obat tuh nggak ada ya dok ya? Oh iya. Nah ini supaya tidak relapse, supaya tidak kambuh lagi. Nah makanya teman-teman sobat KBP kalau memang ada kecurigaan ke arah malaria harus mau 1 bulan di follow up lagi, dicek ambil darah lagi ya dok. Iya. Baik. Oh iya, mungkin ada pertanyaan lagi dari sobat KBP. Oh iya, sama satu lagi dokter. Kan tadi ada yang namanya masa inkubasi ya dok. Jadi kalau misalnya ini pasiennya baru pulang dari Bengkulu gitu, salah satu daerah endemis, baru pulang 2 hari yang lalu, terus ternyata pasiennya demam, menggigil gitu ya dok. Demamnya tapi baru 2 hari. Nah itu kita perlu ada kecurigaan ke arah malaria nggak dok? Iya. Kalau di buku pedoman itu memang jadi kalau untuk kita wajib mencurigai seseorang terkena malaria, satu, kalau misalnya pasien tersebut di daerah endemis demam tanpa ada penyebab lainnya, atau yang kedua ada demam dalam jangka waktu 7 hari. 7 hari. 7 hari setelah pasien tersebut atau orang tersebut itu mengunjungi daerah malaria atau dikunjungi oleh orang yang terkena malaria. Nah kalau 2 hari tadi berarti masuk tuh. Jadi kita wajib menduga apakah memang ini malaria atau bukan. Tapi sebetulnya kalau dari inkubasi rata-rata ya dok ya, kalau di literatur itu 2-4 minggu.
Oh. Inkubasinya 2-4 minggu. Tapi kan kalau misalnya tadi kita di sana udah 2 minggu kan artinya pas pulang ke sini 2 hari sebenarnya udah masuk juga kan ya dok ya. Iya, Udah iya benar sih, 16 Dok. hari kan. Jadi memang wajib tuh dicurigai suatu malaria. Oh, jadi Ya. dihitung itu dari awal kita tinggal di daerah Iya. itu ya, Dok ya. Karena kita nggak tahu kapan digigit nyamuknya. Iya, betul sekali. Iya. Mungkin dari Sobat KBP kita sudah kumpas tuntas luar biasa ya tentang malaria. Dan kita sudah mengenal sampai ke ABCD ya dong. Iya. Itu lucu dan mudah-mudahan udah diingat dan jadi kita juga bisa lebih aware, lebih sadar tentang malaria. Sebelum kita tutup ya dok ya, mungkin dari dokter ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke Sobat KBP dok? Ya, yang paling penting itu terkait dengan malaria inilah bagaimana cara kita mengenali gejala terutama. Yang kedua, pada saat dilakukan wawancara dengan dokter itu penting sekali memberitahukan apakah pernah ke daerah endemis atau tidak, dan memang bila memang ada gejala terkait dengan malaria segera ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut, dan yang nantinya diagnosis akan lebih cepat dan tata laksana juga akan lebih cepat untuk mencegah malaria berat. Mungkin itu dari saya dok. Baik dokter, jadi itu hal penting yang semoga bisa kita sadari dan bisa memberikan manfaat juga untuk kita ke depannya ya, karena memang menyampaikan gejala, kemudian menyampaikan memang ada riwayat perjalanan ke daerah endemi sebelumnya itu bisa membantu dokter untuk mengarahkan ke diagnosa yang tepat sampai akhirnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tembusan darah tepi dan lain-lain sampai menentukan ini jenis malaria yang mana gitu ya dok ya, karena memang pengobatannya pun berbeda, durasinya berbeda dan itu penting untuk kesembuhan pasiennya. Betul. Baik. Terima kasih Sobat KBP sudah mengikuti podcast hari ini bersama Dr. Angga spesialis penyakit dalam. Terima kasih dok atas waktunya. Sama-sama dok. Dan materinya yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.